Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, puji Tuhan semua dalam bimbingan Tuhan ya? Iya, Pak. Anak bisa lihat di samping kiri kanan. Apakah ada sampah yang berserakan? Tidak. Puji Tuhan, berarti kalian mempunyai kepedulian yang tinggi akan kebersihan kelas. Untuk kelas mana? Berapa orang yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, Pak. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar, Bapak Guru minta kesediaan dari ketua kelas untuk membawakan kita dalam doa. Berdoa, berdoa selesai. Untuk menunjukkan sikap nasionalis kita akan menyanyikan lagu nasional. Untuk itu semuanya stand up, please. Berkibarlah benderaku, lambang suci harga perwira, di seluruh kibarlah selama-lamanya. Kalian masih ingat tipu PPK? Masih PPK. religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Siapa di antara anak-anak yang pernah membersihkan tempat tidur, cuci pakaian kotor, membersihkan halaman rumah? Siapa yang biasa melakukan hal ini? Oh, semua ya? Iya, Pak. Betul atau tidak ini? Betul. Kenapa kalian melakukan hal itu? Kasih ya? Mengapa kita melakukan hal itu? Karena itu merupakan kewajiban kita seorang anak. Jadi kita harus mengerjakan pekerjaan rumah kaum ini. Oke, berikan aplaus buat teman-teman. Itu merupakan suatu kewajiban. Pertanyaan yang kedua, siapa di antara kalian yang kalau guru tidak masuk ke kelas, dia pergi cari guru? Oh, ke kelas? Ya, Kenapa? Kenapa lakukan hal itu? karena itu kewajiban kita, Pak. Ya. Ilmu, Pak. Kewajiban dan kewajiban. Oke, ada lagi jawaban? Karena hak kita untuk mendapatkan pelajaran, Pak. Oke, baik sekali. Berikan aplaus. Pertanyaan-pertanyaan Bapak Guru tanyakan tadi. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Oke, Nona Manis? Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban, Pak. Oke, baik sekali. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan Kewajiban. dengan kompetensi intinya bisa dilihat, kompetensi dasarnya dengan tujuan pembelajarannya yang keenam mempresentasikan tindakan tidak menghargai hak dan tidak melakukan kewajiban asasi manusia. Ada 6 ya? Tapi Bapak Guru sangat yakin dan percaya bahwa ada 6 ini dapat tercapai. Pembelajaran kita di saat ini menggunakan problem based learning. Pembelajaran ini tentang masalah. Ada yang bisa sampaikan buat Bapak Guru pengertian dari hak asasi manusia? Kasih. Hak asasi manusia sendiri yaitu sekumpulan hak yang dimiliki seseorang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus dijunjung, dihormati, dan juga dihargai, Pak. Berikan aplaus dulu. Yang ganteng. Baik, jadi kalau berdasarkan seorang alim bernama Ian Matteson, dia mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki seseorang dan tanpanya seorang manusia tidak bisa disebut atau tidak bisa hidup sebagai manusia. Oke, berikan aplaus. Iya, jadi pada dasarnya hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki sejak lahir, sejak dalam kandungan sebagai anugerah Tuhan yang maha esa. Bisa memberikan contoh hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari saja. Menurut saya, hak dalam kehidupan sehari-hari contohnya yaitu hak dalam beragama dan juga hak untuk menggunakan fasilitas sekolah. Baik sekali, berikan aplaus dulu. Ada yang tahu ciri-ciri hak asasi manusia? Untuk kelas? Ya, ciri-ciri dari hak asasi manusia itu ada pertama ada hakikat, ada universal, tidak dapat dicabut dan juga tidak dapat dibagi atau diberikan kepada orang. Oke, berikan aplaus dulu. Itu tadi tentang ciri-ciri. Sekarang ada yang tahu macam-macam dari hak asasi manusia dia? Oke, yang pertama ada hak asasi pribadi, yang kedua ada hak asasi politik, yang ketiga ada hak asasi ekonomi, yang keempat ada hak asasi hukum, yang kelima ada hak sosial dan budaya, dan keenam ada hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Berikan aplaus. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Tadi kita sudah bicara tentang hak, bicara tentang kewajiban asasi manusia. Ada yang tahu apa itu kewajiban? Adalah sesuatu hal yang
Oke sekali, berikan tepuk tangan. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak kita. Jadi kalau kita melakukan kewajiban, baru kita akan mendapatkan hak. Misalnya kayak Bapak Guru kalau tidak mengajar kalian, bagaimana Bapak Guru mau dapat gaji? Iya toh? Begitu juga dengan kalian. Kalau kalian mau mendapatkan nilai dari Bapak Guru yang bagus, berarti kalian harus belajar, rajin masuk apa? Sekolah. Dari materi yang Bapak Guru paparkan, ada yang ingin bertanya? Terima kasih. Di sini saya bertanya berikan contoh hak berpolitik. Hak berpolitik. Oke, baik sekali. Terima kasih. Ada yang bisa menjawab? Saya hak dalam berpolitik ialah di saat kita dapat memberikan suara atau pendapat kita dan tidak dapat dihasilkan oleh orang lain di saat bermusyawarah. Oke, baik sekali. Berikan tepuk tangan. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya, apakah Pak bisa menjelaskan ciri-ciri hak asasi manusia tersebut? Oke, baik. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang Anda dapat sejak lahir. Dan yang terakhir atau yang keempat tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil? Baik sekali, sudah bisa? Berikan aplaus. Ini Bapak Guru akan menampilkan gambar. Nah ini gambarnya. Jadi kalian amati gambar berikut ini. Ada 4 gambar. Terus kalian mungkin kemukakan pendapat kalian mengenai gambar ini dan bisa juga diberikan pertanyaan terkait dengan gambar tersebut. Bapak Guru berikan waktu 2 menit untuk kalian mengamati dulu. Siapa yang bisa memberikan pendapat atau pertanyaan terkait gambar tersebut? Oke, silakan. Bahkan dari gambar yang pertama, di mana ada dua anak sedang bermain ketika guru sedang mengajar. Menurut saya mereka berdua tidak memaksimalkan hak yang dimiliki oleh mereka. Mereka sudah diberikan hak untuk diberikan pendidikan dengan pengajaran, tetapi mereka tidak menggunakannya. Kemudian untuk gambar kedua di sebelah kanannya itu merupakan seorang anak yang telah diberikan juga pendidikan, telah diberikan pelajaran, tetapi dia tidak memaksimalkan kewajibannya, tidak melakukan kewajibannya untuk belajar, sehingga membuatnya mendapatkan nilai yang buruk. Kemudian gambar yang ketiga, di mana kita bisa lihat bahwa ada seseorang yang ditilang karena kemungkinan yang saya dapati adalah dia plat motor dari sang pengendara adalah melewati masa yang sangat ditentukan. Kemudian untuk gambar yang terakhir, sang kakak dari seorang adik ini tidak memberikan haknya atau tidak memberikan haknya untuk bisa belajar dengan tenang. Itu saja dari saya dan terima kasih. Oke. Saya ingin bertanya, mengapa sampai hal-hal tersebut terjadi, Pak? Oke, baik sekali. Ada pertanyaan dari teman kalian. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa hal-hal ini terjadi? Oke, Tasya. Baik, coba saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Mungkin tidak adanya kesadaran dari masing-masing dari diri mereka sendiri, Pak. Jadi kalau mereka sudah mendapatkan hak mereka, mereka juga harus menjalankan kewajiban mereka, Pak. Bapak Guru akan memberikan kalian tugas. Bapak Guru akan membagikan kalian dalam kelompok terlebih dahulu. Itu kita mulai dari yang paling kirinya Bapak Guru 1 sampai 4 saja. 1, 2, 3. Satu kelompok masing-masing boleh ke depan untuk mengambil lembar kerja kalian. Kalian baca dulu. Itu cara pengerjaannya. Bisa dilihat ya. Kalian disuruh cari untuk tindakan tidak melaksanakan hak kewajiban asasi manusia dan juga tidak menghargai hak asasi manusia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa tulis yang kalian lihat yang kalian nonton berita atau yang pernah kalian alami, itu kalian tulis. Dan juga dampak dari tindakan-tindakan tersebut. Itu juga kalian bisa menaruh solusinya agar tindakan-tindakan itu tidak terjadi. Oke, selamat bekerja. Waktu kita 25 menit. Ya, dalam pengerjaan kelompok harus kerjasama ya. Karena ada nilai-nilai yang nanti Bapak Guru ambil dari kerja.
waktu selesai. Yakin semuanya sudah tahu? Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Wow, semua mau presentasi duluan. Oke, kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tindakan tidak menghargai hak asasi manusia yang pertama mengganggu siswa lain, dampaknya merusak mental anak yang membuat kerugian percaya diri dari anak. Solusi untuk orang yang mendapat ini adalah kita sebagai teman harus membiarkan teman yang mengejek dan mengganggu teman lain karena mereka adalah manusia yang kodenya sama semua. Harusnya kita tidak membeda-bedakan sama lain. Mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok lain atau Untuk dari hak mengganggu teman sehingga dampaknya itu bisa merusak mental seorang. contohnya tuh seperti kayak saya menyertai Anda kayak kamu itu gendut gitu. Jadi gimana ini bukan contoh, jadi itu dapat merusak mental kita kayak tidak percaya diri kepada orang lain gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Terima kasih kalau tidak ada pertanyaan lagi. Sekian dari kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Oke, berikan kelompok. Tindakan tidak menghargai hak manusia, hak asasi manusia, dampaknya adalah maka terjadinya persekusinya adalah dengan adanya kesadaran diri. Semangat pagi. Sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena pada biasanya pada saat orang presentasi, teman-teman kalian presentasi itu pasti ada yang bermain, ada yang mencolek, tapi di saat ini tidak. Kalian itu memperhatikan dengan keseriusan yang sangat luar biasa. Sekali lagi berikan pada materi yang Bapak Guru lakukan, dari diskusi kelompok yang kalian presentasikan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Solusi-solusinya, dampak-dampaknya, dan kita juga dapat belajar berintegrasi atau memberi pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Mungkin itu dari kelompok. oke, berikan kelompok. Oke. Kita pelajari hari ini, kita dapat mengetahui bahwa hak dan kewajiban itu mempunyai hubungan, di mana kewajiban itu, di mana hak itu diterima ketika kita sudah melakukan kewajiban, dan kewajiban itu muncul karena adanya hak. Oke, baik. Kita dapat mengetahui hak itu sesuatu yang harus kita terima, toh? Nah, kalau dalam pengertiannya hak dasar yang dimiliki oleh kita sejak Tuhan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Dan kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan hak dan kewajiban itu tidak ada yang mana lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, harus berjalan sejalan. Guru akan memberikan kalian tugas untuk tiga. Walaupun kalian duduk dalam kelompok, tapi Bapak Guru berharap kalian kerja sendiri-sendiri ya. Oke, waktunya habis. Ya, dari itu kan kelompok bisa diunjuk untuk bawa ke depan aja. Masih. Mas? Dari saya. Ingin bertanya beberapa hal pada kalian. Apakah dalam proses pembelajaran materi yang Bapak Guru berikan bisa dipahami? Bisa. Dalam proses pembelajaran kalian senang dengan cara Bapak Guru dalam menyampaikan materi? Apakah dalam pemaparan materi ada yang belum dipahami? Materi yang belum dipahami ada? Tidak. Materi minggu depan yang akan kita pelajari yaitu tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Awal kita buka dengan doa. Kita menutupnya juga harus dengan doa. Berdoa nih, kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai.